satu-satunya rapat di dunia tanpa waktu jeda. Mandi pun tidak. Ini pejuang-pejuang organisasi luar biasa. Saya sangat heran, sangat salut. Bapak Ibu bisa terus bersemangat, antusias mengikuti acara. Tidak ada yang mundur satupun, tidak ada yang keluar satupun dari ruang sidang sampai kita sudah jam 1, dan kita akan mengambil waktu paling jauh sampai pukul 2:30. Ya, karena ruangan ini juga akan dipersiapkan untuk ibadah selanjutnya. Jadi nanti pembicara-pembicara kita supaya lebih spesifik, inti-intinya saja, sehingga langsung dicatatkan oleh notulen. Dan kalau ada hal-hal yang topik-topik yang tidak bisa kita bahas sampai selesai hari ini, mungkin bisa dicatatkan untuk diselesaikan apakah dalam sidang BPP atau mungkin kita titipkan sampai kepada kita akan sinode pada tahun 2025. 2:30 sampai jam 3. Yang kita kemarin berapa? 6 juga. Jadi 2:30 sampai jam 3 kita bacakan hasil keputusan rakernas kita. Ini manusia nggak ada. Maka saya sekiranya bisa jam 2 kita selesai supaya kami dengan panitia bisa merangkum dulu hasil-hasilnya dan kita bacakan nanti setelah itu. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ya, Mak. Beri waktu bicara. Lanjut dulu, dibuka dulu. Belum dibuka. Oke, kita akan membuka acara lanjutan dari pembahasan strategi, metodologi, apalagi sistem yang akan kita pakai sebagai acuan dalam pengembangan gereja kita, gereja Santosa Asih. Sidang kita lanjutkan. Bisa dimulai dari pertanyaan, inti-intinya saja, Mak, supaya kita selesai. Saya tetap di depan. Karena yang orang noleh-noleh saya. Mana? Ini kan yang paling bagus sih, Pak. Hah? Yang paling bagus sih. Memang saya ini yang paling bagus. Iya, Pak. 1, 2, 3, asal tidak macam-macam. Ikan sepat, ikan gabus, jangan ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Kata ketua. Saya hormat sama ketua. Pak Ketua, kata orang Medan, isi nama mengatur negara. Artinya, siapa mengatur negara ini? Kalau tidak ada uang, tidak ada perjuangan. Potong hidup apa kuping saya kalau salah. Jadi yang pertama, kalau kita tidak ada uang, perjuangan tidak ada. Harus ada pengorbanan. 1. Untuk ISKN, IKSN. Usul ini, kalau selama ini membuat kepala pusing ketua rapat, tapi sekarang membantu ketua rapat supaya segar wajahnya. 1. Dosen-dosen di IKSN harus kalau boleh alumni IKSN ditambah dengan cinta sekali dengan GSA. Itu nomor 1. Jadi untuk apa IKSN kalau hanya dari luar minta uang aja dia? Artinya dia ngajar, dia markas itu selesai aktif bikin-bikin di situ. Jadi makanya usul kami yang boleh dosen di IKSN itu kalau boleh alumninya. Kalau tidak orang yang cinta GSA itu untuk dosen. Nah, yang kami usulkan kalau IKSN 4 tahun, ya bikin di daerah itu masih sekolah 1 tahun atau 2 tahun lah. Dan mata kuliahnya mata kuliah misioner. Ya. Itu. Jadi jangan tunggu sampai 4 tahun baru digunakan, dimanfaatkan. Kasih yang umur 2 tahun belajar, 1 tahun
supaya mereka inilah yang dididik menerus ke daerah, ke kota, juga ke desa. Jadi sahabat-sahabat yang selama ini sudah mati dihidupkan kembali, mengajar mereka yang mau menerobos dulu setahun ke 2 tahun ke, ditambah yang sudah diangkat sebagai pemimpin tapi tidak punya latar belakang teologi, belajar dia di situ. Belajar dia di situ. Jangan IKSM ini di luar IKSM ini. Contohnya, ya kan, contoh supaya daerah Sumatera Utara bisa diterobos GSA, bukan sekolah 1 tahun, 2 tahun, khusus mereka ini digunakan menerobos. Ya kan? Jadi satu umpamanya buka di Medan satu. Jadi orang Nias, orang Campur Selatan, seluruh Sumatera Utara sampai orang Rio bisa di sekolah di situ setahun atau 2 tahun dengan catatan diatur dan dibantu oleh DPP memakai mereka ini untuk menerobos kepentingan daripada GSA, kan begitu. Jadi kami mohon kita hidupkan. Mungkin 2-3 tahun mungkin bisa kita tahu hasilnya. Padahal 2030 kita mencapai 100 gereja. Misinya bagus, visinya bagus sekali. Misinya bagaimana? Bagaimana mencapai 100 gereja itu dalam tempo 2030? Bagaimana caranya? Apa peranan DPP? Apa peranan orang daerah? Kalau hanya cerita saja 2030 gereja 100, hanya cerita tunggu Yesus sampai datang. Ya kan? Tapi kalau mau cepat itu, istilah mengatur negara. Tidak ada uang semua ini. Ya mungkin adalah 1% lah. Tapi kalau kita mau cepat, ya kan? Mau cepat, memang harus siap seberapa dana yang ada untuk itu. Karena tak usah takut kata ketua berserah kepada Tuhan Yesus, bilang sama dia, Tuhan Yesus untuk penginjilan tahun ini dikeluarkan 100 juta, kirim uang 100 juta, kata ketua. Makanya kita salut sama ketua, dia bertobat tahun ini kan 76, keluarganya pun bertobat semua. Saya mau katakan, kalau tidak ada uang, lambat sekali kemajuan kita. Memang ini pengorbanan, tapi karena takut, mereka berserah kepada Tuhan Kristus. Berarti ketua sudah siapkan sekian untuk penginjilan tahun ini. Kata hatiku, bukan kata telia, kata hati. Ketua sudah siapkan. Nah, karena itu, satu, saya lagi, orang-orang yang cinta, orang-orang yang ditempatkan di IKSM itu orang yang cinta kepada GSA dan tahu visi misi GSA. 2, bikin sekolah cepat di daerah. Ya, mungkin satu, saya usulkan satu di Sumatera Utara. Satu sekolahnya. Di mana lagi bisa tahun ini supaya orang-orang ini dididik menerobos kepentingan GSA. Burung nuri terbang tinggi. Pembicaraan wakil sampai di sini. Ya kan? Kalau perlu undang aku lagi. Terima kasih Pak. Burung-burung di udara terbang tinggi tak menentu. Terima kasih untuk Pak Sogi yang sudah banyak memberikan sesuatu untuk kami. Wah, haleluya Anda. Haleluya. Ya, jadi usulan tadi Pak Sogi untuk mempercepat akselerasi penginjilan, khusus kita buka semacam sekolah penginjilan yang non gelar, sehingga mereka
setahun atau paling lama 2 tahun sudah bisa bertempur di lapangan sehingga cepat menjangkau sasaran-sasaran penginjilan. Seperti itu usulan dari Pak Lisoki. Dan yang kedua tadi dari Pastor Wauma usulan bahwa gereja harus memiliki anggaran khusus untuk pembukaan jemaat-jemaat baru dan memetakan daerah mana yang prioritas, sehingga tidak perlu membuat program yang terlalu banyak, tapi 1 atau 2 saja dulu yang bisa prioritas dan ada hasilnya. Nah, seperti itu. Masih ada Bapak Ibu? Dari Pak Immanuel? Belum ada. Ibu ngurus piring? Silakan Ibu. Saya hanya berbagi tentang pengembangan gereja, karena saya berlatar belakang dari GPDI. Itu yang saya menjadi pengalaman di dalam kami mengembangkan gereja-gereja yang ada. Yang paling diperlukan itu adalah dari mahasiswa, ya, dari mahasiswa. Ketika kami bersekolah dulu, ya, di sekolah kita, jurusannya hanya jurusan teologi. 1. Jurusannya hanya jurusan teologi, sehingga untuk mengajar dan menggembleng kami itu bebas. Istilah bebas itu kami dibuat benar-benar menjadi seorang hamba. Seorang hamba, mengambil pun tidak boleh pakai yang bertangkai-tangkai itu, harus berlutut, mundur-mundur, dan selalu diajari semuanya dari sekecil-kecilnya sampai ke pelayanan. Nah, ketika kami sudah mempunyai hati seorang hamba, yang paling dituntut adalah doa, berpuasa, dan doa semalam-malaman, ya. Itu yang selalu kami praktekkan di sana, sehingga sangat ditumbuhkan kecintaan kami terhadap pelayanan. Sangat ditumbuhkan di situ kecintaan terhadap pelayanan, terutama terhadap Tuhan Yesus. Lalu di sekolah itu diajari cara penginjilan. Selesai acara penginjilan dilakukan, siap makan siang disuruh keluar semua, tapi dengan jarak radius sekian, dibuat jaraknya 2 atau 3 orang, kalian ke sana dan ke sana, praktekkan penginjilannya dengan cara seperti yang sudah diajarkan. Nah, dari hal-hal yang seperti itu banyak juga gereja yang terbentuk. Nah, setelah itu ada juga waktu yang dibuat, kami semua diajari untuk mandiri, tidak minta-minta uang ke pusat, tidak minta uang ke daerah, tapi mandiri. Dengan cara bagaimana? Kami diajari bertani. Ada sedikit di kampus itu tanah, diajari kami untuk bertanam. Lalu dibuat kelompok-kelompok kami, entah 5 orang, tanaman siapa yang paling bagus, yang paling cepat panen itu adalah kangkung dan bayam. Disuruh kami bertanam di situ sepanjang kami sebelum memulai acara perkuliahan. Pagi-pagi siap doa pagi kan bersama-sama di aula. Siap doa pagi, semua mengerjakan pekerjaannya menyapu halaman, membersihkan semua ruangan. Setelah itu membersihkan tanaman kita secara berkelompok ini. Lalu diajari juga perikanan, ya, cara memelihara ikan. Ketika kami bertamat dari sekolah, tidak pernah kami disuruh untuk melanjutkan pelayanan yang sudah dibuka. Kami diharuskan untuk membuka pelayanan sendiri dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, dengan demikian kebanyakan kalau saya berteman di Facebook dengan teman-teman seperjuangan seperkuliahan dulu, rata-rata menjadi guru juga, walaupun bukan jurusan Pak, guru sekalian jadi gembala sidang. Nah, itu yang menjadi pengalaman bagi kami dalam hal pengembangan gereja. Sehingga kemanapun istilahnya mendengar hati Tuhan, isi hati Tuhan di dalam hidup kita, itu kan yang paling utama kan. Kemana Tuhan Engkau tempatkan kami, dengan cara bagaimana kita bisa mengetahui isi hati Tuhan hanya lewat doa puasa dan lewat kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar akan hal itu, kemanapun Tuhan tempatkan, semua teman-teman saya rata-rata berhasil. Setidaknya membantu pelayanan di gereja yang sudah ada. Jadi gembala sidang yang
sendiri, tidak disuruh buka lagi, tidak. Paling tidak gembala sidang meminta dari sekolah kita, tolong berikan saya seorang istilahnya pengerja, ya namanya pengerja. Pengerja ini di bawah dari gembala sidang ini. Jadi gembala sidang ini yang mengatur kami. Istilahnya kami sudah dibekali dari sekolah mengerjakan semua pekerjaan yang ada di pastori, sehingga orang pastori tidak puas dengan kedatangan kita. Semua kita kerjakan. Setelah itu kita bersama-sama dengan seisi pastori atau pendeta itu untuk membuka pelayanan baru. Kalau yang tidak sanggup untuk berdiri langsung. Kayak gitu caranya untuk mengembangkan pelayanan. Itu yang kami dapatkan dan kami terima selama ini, sehingga GPD itu banyak di mana-mana di kampung-kampung. Iya. Itu nggak diminta dari pusat biayanya. Itu Jadi pada intinya bahwa kita harus mungkin membentuk sebuah cara baru dari yang sudah ada, sehingga mencapai visi dan misi tadi yang sudah dicanangkan di dalam gereja kita. Iya, padat dan Terima kasih. Sedikit tambahan atau tanggapan ya. Saya dari STT IKSM. Saya kuliah dari 2009 sampai sekarang masih di STT IKSM. Sedikit menambahkan karena di sidang lalu juga amanat sidang waktu di Solo ya, bahwa materi dogma, ajaran, doktrin GSA juga dimasukkan di mata kuliah yang diajarkan. Yang saya ingat itu keputusan waktu lalu. Yang memang realisasinya bukan belum ada, tetapi memang masih minim. Karena satu, dosen dogma kita jujur bukan dari GSA, dosen misiologi kita bukan dari GSA, dosen penginjilan kita bukan dari GSA. Jadi itu yang mungkin harus lagi kita bicarakan kembali. Itu yang pertama. Dan yang kedua mengenai mahasiswa PPL, memang kalau yang PPL itu ke gereja-gereja, PPL itu belum selesai. PPL itu salah satu tempat juga pembentukan praktek apa yang sudah mereka belajar dari sini. Jadi mungkin karena IKSM milik kita bersama, mungkin kita kerjasama bagi mahasiswa PPL, ini bukannya ikatan dinas atau apa yang belum selesai ini, mohon dibina di tempat pembinaan di tempat PPL nanti. Mungkin kalau ada keluhan-keluhan, kita sama-sama kalau kita merasa memiliki, kasih pembinaan bagi mahasiswa-mahasiswa. Mungkin kalau ada yang tidur-tiduran kemarin, kan kasihlah pengarahan. Dikasih masukan, tolong jadwalnya yang tetap seperti ini. Kalaupun memang sudah susah diarahkan, mungkin feedback ke kampus seperti itu. Ya. Yang ketiga, soal pengembangan, betul kata Pastor Henry, GKSI itu di mana-mana ya, contoh tadi simple. Dan satu fakta bahwa bendahara umum GKSI itu ketua STT IKSM. Jadi mungkin kita bisa belajar ya seperti apa pengembangannya. Mungkin itu saja sekedar tambahan. Terima kasih. ya, jadi seharusnya tidak ulang-ulang lagi ke IKSM, karena mahasiswa PPL itu kepentingan akademis, bukan kepentingan gereja. Tidak ada kepentingan gereja dalam hal anak-anak itu PPL di tiap gereja. Dari tadi malam malah kita sudah sepakat bahwa itu membebani gereja. Tidak banyak memberi kontribusi dalam tempo 5 sampai 6 bulan itu sangat sedikit sekali. Mereka bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan gereja. Tentu setelah mereka tamat, yang kita harapkan bisa bergabung, berjuang bersama di jalan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kalau masa mereka PPL itu tidak masuk dalam program pengembangan gereja. Tetapi kalau yang disebut tadi bahwa di sekolah kita dosen-dosennya itu masih ditempati oleh dosen-dosen yang bukan berasal dari GSA, sebenarnya tidak menjadi masalah asal GSA memberikan model atau mata kuliah itu menjadi patokan bagi dosen itu sendiri. Karena dosen itu kan menjalankan kebutuhan sekolah, bukan menyampaikan kepentingan diri sendiri di sana. Jadi kita meminta seorang dosen di sekolah kita untuk memenuhi tuntutan sekolah kita.
Jadi kalau dia nggak mampu, berarti kita harus cari dosen yang lain. Kalau dia nggak mau, jadi karena keterbatasan SDM kita, sebenarnya bisa dengan cara seperti itu. Kita minta dosen A mengajar misiologi dengan model GSA. Nah, kita pun dosen kan selalu menyesuaikan ajaran kita dengan sekolah tertentu. Jadi mungkin karena belum ditata dari tahun periode-periode yang lalu, sehingga kita kecolongan ini sampai beberapa periode misi kita nggak berjalan. Yang kedua tadi yang sampaikan Pak Ali Soki itu sangat bagus. Biarlah ke depan yang memimpin sekolah itu adalah alumni KSM dan gereja. Tetapi tantangannya adalah bersekolahlah, ya kan? Kalau kita nggak bersekolah, bagaimana kita bisa memimpin sekolah? Terus anak-anak itu kita rekrutlah, kita biayai supaya mereka menjalin pengabdian di gereja kita. Yang ketiga, jemaat-jemaat lokal, kirimlah mahasiswa untuk menjadi kader di dalam gereja kita. Yang keempat, tolong teman-teman di KSM jangan perlakukan anak-anak yang dikirim secara spesial sama dengan mereka-mereka yang datang biasa. Kita memiliki misi khusus dalam diri mereka. Jadi mereka harus kasih ruang yang spesial bagaimana mereka mendapatkan bimbingan dan dukungan dari gereja. Oke Pak? Sedikit lagi Pak, ini hal yang penting juga beberapa tahun terakhir ini yang saya perhatikan. Masalah metode-metode, strategi-strategi itu menurut saya itu relatif, nggak harus bisa dipaksakan daerah sini dengan daerah yang lain. Tentunya hamba Tuhannya lah yang berpikir bagaimana strategi-strategi ditambah lagi mungkin pengetahuan-pengetahuan umum. Tapi yang tidak kalah pentingnya Pak, saya sangat memperhatikan masalah hak ajasi pastor. Hak ajasi pastor. Iya, apa pula itu? Coba. Artinya masalah disiplin untuk pastor Pak. Mohon untuk mendisiplin pastor itu pihak BPP harus sesuai dengan prosedur. Jangan karena sensitif pribadi. Sehingga para pastor-pastor yang ada di daerah-daerah ini pun punya hak bela kalau itu sesuai dengan prosedur di dalam mendisiplin. Tapi kalau sudah namanya sensitif pribadi atau hak veto, lambat laun itu gimana? Itu juga termasuk hal yang paling penting juga Pak, sehingga kita pastor-pastor yang ada di daerah ini punya hak lindung sebenarnya. Mau saya katakan hak lindung, hak hukum yang benar-benar bisa direalisasikan di BPP ini. Mohonlah sesuai dengan prosedur. Terima kasih Pak. Itu ada contohnya tidak Pak? Saya jadi bingung. Siapa yang tidak kami lindungi? Bukan tidak dilindungi Pak. Mendisiplin itu maunya prosedur sesuai dengan disiplin yang sudah ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Oke. Tadi kemarin kita sudah memaparkan di dalam tata laksana gereja tentang pendisiplinan. Jadi akan berlaku ke depan ya Pak ya, tentang bagaimana mendisiplin dan menyelesaikan persoalan-persoalan terjadi dalam jemaat atau tingkat jemaat atau antar pastor sesuai dengan prosedur yang sudah kita susun secara baku di tata laksana kita. Masih ada Bapak Ibu? Tentang fokus dulu pengembangan gereja. Setelah itu kita harapkan jam 2 kita tutup. Silakan Bapak Ibu kalau masih. Dan Ada juga pertanyaan dan dicatatkan karena pastor senior kita sedang keluar. Apa memungkinkan GSA Pusat atau Santosa Asik Group untuk investasi di jemaah-jemaah lokal? Contohnya di Pekanbaru itu
ada sebidang tanah di samping gereja yang tidak begitu mahal, bisa untuk dibangun semacam gedung pertemuan. Itu tanah ada 11.000 meter. Ditawarkan berapa miliar Pak? Masih enggak? Berapa Pak? Yang tanah samping gereja berapa? 1 miliar. Ukuran 11.000. Dan di sana sangat dibutuhkan ruang pertemuan. Dan itu selalu penuh hari Jumat dan Sabtu. Sekalian hari Minggu bisa kita pakai gereja. Atau mungkin di antara para pastor ada yang mau invest di sana. Itu tanah pasti semakin mahal, dapat uang tiap Jumat Sabtu, hari Minggu bisa jadi gereja. Nah kira-kira seperti itu. Atau mungkin ada lahan yang bisa buat TK atau apa. Silakan Pak. Lebih baik kita putuskan dulu Pastor, apakah usaha itu disentuhkan langsung kepada jemaat lokal, disentuhkan langsung. Jadi yang jemaat lokal yang bekerja di dalam, atau BPJ ini BPJ yang bersentuh dengan pihak ketiga. Jadi ini perlu dipikirkan. Karena kalau disentuhkan langsung, ada banyak yang sering terjadi konflik adalah jemaatnya jadi berbisnis. Kalau jemaat berbisnis, bisa terjadi konflik di dalam jemaat. Ini tolong dipikirkan dulu. Iya. Kalau soal ke situ bisa. Namun yang kita harus putuskan, bisnis disentuhkan langsung atau dipisahkan dengan BPJ. Ya, jadi dari pengalaman seperti kebun-kebun kita di Lampung, sawit ada yang 10 hektar, ada yang 13 hektar itu akhirnya bermasalah semua karena langsung dikelola oleh jemaat dan pastor. Akhirnya kadang jemaat itu berebut untuk mengelola dan hasilnya pun berebut juga, sehingga sampai hari ini kita tidak pernah dapat setoran dari kebun-kebun kita. Belum pernah yang secara nyata ada berapa pemasukan, berapa pengeluaran, panen tetapi selalu pas, tidak rugi. Jadi begitu. Akhirnya pada masa itu saya sarankan kita jual saja itu kebun daripada bahan konflik di antara jemaat. Mungkin kita harus rumuskan ada pihak ketiga yang masih ada hubungan mitra di dalam satu relasi untuk mengelola usaha-usaha, tetapi untuk pemakaian menjadi tempat ibadah harus sudah dalam perjanjian setiap hari Minggu dipakai jadi gereja. Kalau bentuknya ruang pertemuan. Kalau kebun mungkin ada pihak pengelola lain dan nanti kita harus diaudit sehingga mereka kita kasih berapa dari hasil dan berapa disetorkan ke pusat seperti itu barangkali. Karena saya dengar di Pekanbaru ada juga kebun yang baru beli. Ada juga kebun nira itu yang berapa hektar? Yang di pinggir. Iya. Nggak jadi niranya Bang. Jadi nggak jadi. Atas 5 ribuan mati semua niranya itu. Ah inilah dia. Jadi nira kita yang berapa hektar tuh Bang? 7. Yang di pinggir itu? Iya. Udah di pinggir agak sangat luas itu. Sangat luas. Ratusan hektar. Ah kita punya lahan-lahan itu yang tidak pernah menghasilkan ke gereja. Jadi jawaban dari semua kita itu tadi sebenarnya kalau lahan ini semua berjalan, ada hasil, soalnya organisasi kita berjalan dengan cepat. Tetapi maaf ini Bapak Ibu ya, teman-teman yang dipercayakan mengelola usaha itu semuanya gagal untuk mengelola dengan baik. Bahkan jadi sumber konflik. Termasuk juga yang di Medan, di mana-mana itu kan belum ada ini laporannya. Di mana Pak Arfan yang di mana ada kita kebun di Perbatasan Aceh itu? Dari kuasa yang bercinta misalnya. Enggak, sudah hilang. Kita enggak kelola, tidak dijaga dengan baik, diambil orang. Sama dengan sawit kita di Lampung itu selalu dipanen orang Lampung. Pak Sunarto marah malah dibawa ke lewang sama yang mencuri.
Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi kita kecolongan, investasi ada tapi nggak pernah ada hasil yang dapat kita capai. Iya. Saya pengen kita kembali ke laptop. Iya. Hanya dari pembicaraan kita mengenai kebijakan belum final. Jadi apa ketika dibawa di daerah, kalau memang belum final, bagaimana program kita untuk meningkatkan pengembangan gereja. Dan kedua, kami rindu dan mau tahu struktur keorganisasian DPD, DPW, DPJJ. Jadi sehingga kami bisa bawa ke daerah hasil-hasil keputusan rakernas kita ini. Kalau kita melebar kemana-mana, tidak fokus kita dalam pembicaraan kita, kami sia-sia dong untuk datang ke Jakarta. Jadi kami rindu supaya kami mau mendengarkan keputusan dari rakernas ini. Terima kasih. Iya, jadi Bapak cepat-cepat pengen diputuskan ini. Kita tadinya rencana diputuskan jam 2. Jadi udah mau tutup Pak ya. Ya, terima kasih Pak Sarieli. Kita sepakati lah tadi usulan. Nanti notulasnya bisa buat. Secara berulang tadi sudah hampir mengerucut. BPP pada periode ini atau setelah ini akan membuat anggaran tahunan buat pengembangan pos-pos. Tentu dengan skala prioritas di mana. Ya, nanti Bapak Ibu bisa kasih gambaran kita kemana ini dulu. Dan kita semua berdiskusi di mana lahan yang paling mungkin kan kita bisa langsung cepat bisa membuka. Jadi kita akan membuat anggaran tahunan untuk pembukaan pos-pos PI yang baru. Nanti Bapak-bapak dari ujung tombak bisa mengusulkan kita di sini dulu. Nah, nanti sekalipun BPP mempertimbangkan, sama-sama kita bisa menerima. Terus mengenai apa tadi? Pembentukan DPW setelah ini ya. Nanti kita akan bentuk. Tadi sudah ada usulan dari pastor senior kita untuk dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi itu dulu tentang pengembangan gereja. Yang kedua, masih dalam tahap usulan supaya kita membuka sekolah apa namanya kita buat? Pak Elsoki? Sekolah kita penginjilan, Sekolah misionaris. Ya, untuk misionaris. Jadi karena kalau gereja-gereja lain kan sudah punya sekolah kitab istilahnya. Kita buat sekolah misionaris, mungkin bisa mengadopsi caranya apa itu? WEM itu ya? Nah, itu WEAM itu ya. Terus itu baru dalam tahap usulannya, belum bisa kita putuskan, itu akan melalui tahap survei dan penelitian dari BPP. Seperti apa kesiapan kita untuk kembali untuk membuka sekolah kita, dan pernah kita buka itu di Lampung oleh Pastor Yusuf. Sekolah kita betul. Dan mungkin kalau untuk sekolah Alkitab, saya beri masukan di Medan. Karena apa? Di Medan khususnya lebih spesifiknya di Pak Pastor Alisur. Kenapa? Karena SDM sudah ada. Pak Pastor Alisur ini doktor. Jadi punya kapasitas untuk membuka itu. Dia paham betul kurikulumnya seperti apa, programnya seperti apa. Itu usulan saya, dan kalau Pak Alisur bersedia. Saya Pak, semacam tujuh sama bidan Pak. Apa kata bidan? Itu aja diikuti. Jadi bidannya DPP, BPP, bidannya. Apa kata DPP? Tinggal melahirkan. Dan katanya, benar, tahap. Jadi apa kata bidan? Maksudnya apa rencana di Oh ya, lupa ada tamu kita dari gereja
ada mitra kita yaitu dari Gereja Betel yang ikut masuk ke radio kita pada siang hari ini dan sampai nanti ibadah penutupan dan pembaptisan. Kami mohon berdiri, kita perkenalkan Bapak Dr. Nainggolan. Ya. Terima kasih, silakan duduk, Pak. Ya, nanti silakan Pak Pastor. Ya, karena masih ada waktu 15 menit lagi, supaya apa yang disampaikan oleh pimpinan sidang, Pak Pastor Nainggolan tadi, kami mencoba menanggapi. Pertama, kalau kami pribadi tidak sangat setuju kalau ada lagi sekolah dibuka sekolah, apakah sekolah orientasi melayani atau sekolah Alkitab. Kalau di tempat kami melayani, kami lebih memahami semacam TOT. Apa itu? Training of Trainer. Jadi setelah, kalau memang kita sudah setuju tadi untuk pengembangan tadi, fokus ke satu titik, lalu ya kita training orang yang akan ditaruh di sana, kita training dia, kita latih dia sampai dia punya kualifikasi untuk bisa melatih selanjutnya, sehingga dia benar-benar bisa mengembangkan pelayanan yang baru juga itu. Lalu kami tertarik dengan apa yang Pak Nainggolan tadi, pimpinan sidang tadi menyampaikan, apakah kita menyadari bahwa negara ini enggak, yang mengatur negarawan dibilang Pak Pastor Azori tadi, uang hepeng, kan? Nah, sudah dilontarkan tadi kepada kita oleh pimpinan sidang untuk mempunyai mitra yang mengurus semua aset-aset di SA. Setahu kami kita punya yayasan. Nah, mungkin yayasan inilah yang bisa bergerak, karena memang kita juga kita sudah tahu, dan mungkin bapak-bapak yang sudah lebih senior dari kami banyak pengalaman ketika gereja atau majelis atau pastor atau jemaat mengurus usaha, maka berebut di sana tidak maksimal. Sehingga memang menurut hemat kami kita perlu mitra yang dalam hal ini bahkan kita sudah punya yayasan yang mengurus aset-aset, yang mengurus usaha-usaha, sehingga itu bisa nanti mengakselerasi lebih cepat, mendukung ketika kita katakanlah anggaran tahunan untuk membuka satu pos itu 100 juta. Kan pertanyaannya 100 juta itu dari mana? Sehingga yayasan ini yang bergerak di bidang usaha inilah yang bisa menjadi sumber-sumber kita. Kami rasa itu akan lebih tepat, sehingga kita punya semangat untuk membuka pos, didukung dengan daya tadi, dengan dana yang disupport dari yayasan, dari usaha-usaha, bidang usaha yang dilakukan. Kita fokus ke situ mungkin cara kami. Terima kasih. Tapi terus emas dan perak tidak ada padaku, yang ada padaku di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. itu salah satu pernyataan yang tertulis di Alkitab. Nah, mungkin kita masih ada aliran yang ikut ke arah situ, karena itu kita tetap percaya, kita tetap berlaku. Tetapi sebenarnya lebih bagus kalau Alkitab disertakan dengan dengan pengetahuan, kan, supaya iman dan pengetahuan menyatu, supaya imannya juga tidak iman konyol, pengetahuannya juga tidak liberal menyesatkan gitu. Jadi sebenarnya bagus. Jadi ada Alkitab, ada iptek, kan, termasuk program-program yang bagus. Terima kasih Pak Walmo usulannya. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup pembahasan situ. Pak Sadeli nanti tinggal dengar keputusannya. Jangan dibantah lagi Pak ya. Oke. Disimpulkan nanti di dalam simpulan yang akan kita dengarkan jam paling lama jam 2.30. Sudah mulai bisa dikerjakan Pak? Apa diedit itu hasilnya? Pak Wik, tolong bantu saya untuk kita masuk dalam pembentukan wilayah.
Baik Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, para hamba Tuhan sekalian, tadi sesuai dengan usulan dan permintaan Bapak-bapak tentang pembagian wilayah. Sebenarnya dulu ini wilayah telah pernah dibagi dengan komposisi-komposisi yang sudah ditentukan. Ada wilayah bagian Sumatera, ya Pak Ali ya, tadi Sofi ya. Sumatera, ada tengah dan ada timur. Nah, mengingat perjalanan gereja dan beberapa perubahan yang terjadi, dan saya juga tidak ingat betul masa tugasnya para pimpinan wilayah yang dibentuk itu, apakah Bapak Ibu setuju kalau sekarang kita membentuk pengurus dan wilayah yang baru? Atau kita bagi dulu wilayahnya, nanti bapak-bapak sekalian yang rapat untuk memilih pengurusnya? Boleh. Wilayah yang dua itu Kita bagi dulu wilayahnya, nanti kita serahkan ke daerahnya, mereka yang menentukan. untuk mereka rapat lagi Ya. menentukan. Tapi tidak lama ya, hari ini juga kan. Oh, boleh juga, Jadi langsung ya. Karena Pak, usul saya Pak, karena kami khususnya di Sumatera itu jangkauannya itu jauh dari antara Nias ke Medan, antara Medan ke Porsea, antara Porsea ke Riau. Semoga itu untuk berkumpul itu sudah 1000 kali saya bilang untuk berkumpul itu tidak pernah berkumpul. Artinya atau fisiknya yang susah bertemu. Orangnya Pak, fisiknya, hatinya Bertemu di dalam Tuhan. Jadi artinya mohonlah jangan sampai dibawa, tuntaskan aja di hari ini gitu Pak. Oh iya, jadi maksud kami sekarang kita bagi wilayahnya, masing-masing hamba Tuhan di wilayah itu berkumpul, kelompok masing-masing berembuk siapa pimpinan dan pengurusnya. Langsung kita catatkan dan kita buatkan SK-nya setelah ini supaya lebih cepat. Jadi tidak akan rapat di daerah, tapi rapat kecil lah. Kita kasih waktu 15 menit nanti untuk berembuk. Tapi kita tentukan dulu wilayah Pak itu. Nah, jadi kita tentukan dulu wilayahnya. 3 wilayah cukup dulu karena kita belum begitu banyak ya. Jadi contoh ini Pak, tolong ditulis. Contoh umpamanya bagian Sumatera bagian utara itu terdiri dari Pekanbaru, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Nias dan Pulau Mentawai. Umpama cakupannya itu satu wilayah. Wilayah tengah itu Lampung, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Kenapa Lampung kita tarik? Karena sudah sangat dekat dengan Jakarta. Terus wilayah yang ketiga di timur adalah Bali, Sulawesi, Kepulauan Maluku sampai ke Papua. Itu wilayah timur. Nah, kira-kira gambarannya yang dapat kami pikirkan seperti itu. Ada usul Bapak Ibu tentang pembagian wilayah ini? Masuk tengah ke Jakarta, ke Jawa. Mungkin usul kami Pak, kita kembali juga seperti Bapak Sinaga dari Riau dan Pak Sunarto dari Lampung. Iya. Ataupun kembali kepada kami sendiri, karena konsep wilayah bukan hanya pembagian di dalam wilayah teritorial, tapi juga berhubungan dengan pengembangan pelayanan yang otomatis juga nantinya akan terjadi kerjasama. Tentunya dalam kerjasama ini akan mempunyai program itu akan disatukan dalam pertemuan. Kira-kira sanggup enggak dari Lampung ke Medan? Jadi kalau Lampung ikut Jakarta. Ya, atau dari Pekanbaru ke Medan. Iya, gimana? Karena dari Pekanbaru ke Jakarta juga jauh Pak. Jadi apa mereka wilayah sendiri? Ya, maksudnya kita apakan dulu Pak. Iya, Pak Sinaga.
tadi kita ada bagi Sumatera bagian utara satu wilayah, yaitu terdiri dari Pekanbaru Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Pulau Nias dan Pulau Mentawai. Wilayah bagian barat. Sekretariatnya di mana? Ya, Sekretariatnya di mana dulu? sekretariatnya nanti akan sesuai dengan pemilihan rapat dari wilayah masing-masing. Rapat wilayah masing-masing akan menentukan posisi sekretariat yang paling tepat. Terus wilayah tengah itu Lampung, Pulau Jawa dan Kalimantan, Bali. Wilayah timur Sulawesi, Kepulauan Maluku sampai ke Papua. Nah, seperti itu pembagiannya. Karena kan Pak berhubungan dengan sistem kita ada BPP, ada BPW dan ada BPJ. Jadi kalau ada permasalahan di BPJ tidak langsung ke BPP, tapi ditangani oleh BPW. Seandainya contohnya Pak Sinaga terpilih nanti ketua BPW, kalau ada kasus di Janji Matogu, sanggup enggak Bapak datang ke Janji Matogu? Tidak mungkin BPP datang ke sana ada BPW, jangan tidak melangkahi itu. Biar organisasi terorganisir. Ya, jadi begini Bapak, kalau kita buat wilayah baru kan belum tentu memenuhi standar sebuah wilayah dengan minimal 5 pengurus yang ada di anggaran tata laksana kita. Nah, jadi sekalipun sulit, ya memang harus kita bagi. Lebih jauh lagi kalau Pekanbaru itu masuk ke Pulau Jawa, lebih jauh lagi. Iya, jadi kan harus memilih nih Pak, harus memilih. Dan demikian juga dengan Kalimantan ke Pulau Jawa. Tetapi karena memang harus memilih, ya bergabung dulu. Kita doakan di sana semakin banyak akan menjadi wilayah baru setelah memenuhi standar-standar dari tata laksana dan anggaran kita. Kira-kira seperti itu, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab. Apakah kami pulang membawa sesuatu, terutama pembagian teritorial ini? Barangkali kita sepakat ya Pak Sinaga, siap kan bergabung dengan Medan? Nah, aspek lalu jauh Pak. Mana kalau Sibolga dengan Persea masih dekat ya? Masih cocok tak kalau Sibolga dengan Persea satu wilayah? Nah, tapi kalau Duri gabungnya ke Medan, mungkin agak lebih dekat tak? Lebih dekat Duri ke Persea daripada ke Medan. Sama memang satu hal juga. Oke lah, jadi karena jam berjalan terus, kita sepakati kita bagi menjadi 3 wilayah dengan komposisi Palembang, Pekanbaru, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Pulau Nias, Pulau Mentawai menjadi wilayah bagian barat. Wilayah bagian tengah, Lampung, seluruh Pulau Jawa dan Bali, seluruh Pulau Kalimantan. Timur, seluruh Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, NTT, NTB, dan Kepulauan Papua, wilayah timur. Nah, sekarang Bapak Ibu yang berdomisili di wilayah-wilayah tersebut, boleh kita berikan waktu untuk bersama-sama duduk membicarakan seperti apa komposisi kepengurusannya. Silakan. Langsung. Yang di Sumatera di sini, yang tengah di sini, yang timur di sini. Kursinya juga 3 baris. Ayo. Tengah, timur, barat.
sebelah kiri saya, yang Jakarta dan Bali. Wilayah tengah, Jakarta, Jawa di tengah. Halo Mas. Kali Sofi pindah ke tengah. Ya, pertanyaannya yang dilakukan dalam rapat ini pemilihan ketua saja atau pengurus? Langsung saja, ketua, saja. sekretaris, bendahara. Oh, ketua, sekretaris, bendahara. Baik. Ada Pastor Luta. Siapa? Kalau saya lihat pembagian daerah ini sebenarnya mungkin nanti ke depan nggak bisa jalan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di masing-masing daerah kabupaten supaya GSA itu maju harus didaftarkan ke pemerintah setempat ke Departemen Agama. Jadi pertanyaan saya, apakah memang nanti ketua wilayah yang kami pilih ini dia nanti mengurus pendaftaran ke Departemen Agama? Jadi contohnya seperti kan Sumatera Utara, Nias, Pekanbaru, bukan, masih enggak ada lagi tadi, Jambi. Itu apakah kita Pak? Apakah Jadi jalan kan? yang kita bentuk sekarang ini adalah persyaratan organisasinya. Kalau besok membutuhkan bahwa ini harus dibagi atau dimekatkan sesuai dengan kebutuhannya, bisa kita kembangkan lagi. Tetapi untuk sementara supaya terjawab sudah, kita memiliki wilayah. Dan di kemudian hari kalau wilayah ini harus dievaluasi karena jarak yang tidak memungkinkan, kita bagi, dirubah lagi. Atau kalau seandainya kita bikin terpisah kan tidak memenuhi standar sebagai sebuah wilayah. Belum ada 5 jemaah. Kan harus ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Jadi minimal kan ada 5 gereja untuk menjadi sebuah wilayah. Kecuali sudah memenuhi standarnya, kita akan buat. Nah, seperti di Jakarta ini ada 4 nih. Kami menyatu dengan Kalimantan tambah 2 jadi 6. Baru layak. Seperti itu kira-kira Pak Sarel. Mungkin yang dimaksudkan sama seperti waktu saya di Pontianak itu Pak. Setiap gereja yang masuk di satu daerah memang wajib melapor ke Dinas Kristen Provinsi, dan yang melapor ke Dinas Kristen Provinsi itu 2 wilayah. Nah itu artinya apa? Artinya satu kelompok wilayah itu satu provinsi supaya bisa mewakili pelapor ke Dinas Kristen Provinsi Pak. Demikian juga nanti turun ke kabupatennya, kan ke kabupaten tetap kita minta untuk wilayah kabupatennya. Pak,
Saya mengerti. Oke, saya mengerti. Di rapat terakhir, mengapa kita hanya bikin 3? Karena kondisi dan jumlah yang tidak begitu memadai. Sebenarnya struktur di gereja kita itu anggaran dasar itu jemaat lokal, wilayah, daerah, dan pusat. Ya. Jadi kalau tantangannya seperti ini, mari berarti kita turunkan lagi. Jadi kita pakai 4 itu. Ada jemaat, wilayah itu mewakili setiap provinsi, daerah mewakili beberapa provinsi. Maksudnya seperti itu. Jadi Nias punya pengurus sendiri, Sibolga sendiri, Toba sendiri. Contohnya taruh bagaimana itu kalau masih sejarah. Enggak, gini. Itu Medan, Sibolga, dan terserah apakah memang nanti diserahkan kepada mereka di Pekanbaru, boleh. Tapi sementara kami di Nias, karena perjalanan kami cukup jauh dan administrasi kami juga pun susah, alangkah baiknya kalau sama kami ini sebagai satu wilayah. Karena dulu juga pun pada tahun 2019 kami sudah dilantik sebagai pengurus daerah dan juga sudah kami pasang mereknya di depan rumah pengurus BPD Kabupaten Nias di Soewe. Tapi kalau memang nanti tidak lagi satu daerah sama kami, karena di daerah Kabupaten Nias 4 kota, 4 kabupaten, 1 kota. Tapi kalau memang nanti tidak lagi satu daerah sama kami, terpaksa merek itu saya turunkan. Ya, jadi tetap kembali begini Pak, supaya kita atur sesuai dengan model gereja kita. Kita ini kan soal nama lebih mudah kita rubah daripada merubah struktur. Di gereja kita di anggaran dasar ada BPJ, BPW, BPD, BPP. Sekalipun di tata laksana itu belum kita buat BPD-nya karena masih jumlah kita terlalu sedikit, maka di tata laksana saya belum membahas tentang itu. Nah sekarang kalau Bapak Ibu tolong yang dari ini coba mungkin ya. Ini di sini ada sedikit pembahasan ini tentang wilayah. Sekarang kita mau kembali ke anggaran dasar semula. Setelah BPJ ada BPW, wilayah Nias, wilayah Toba atau wilayah Tapanuli, wilayah Medan. Baru BPD-nya itu adalah daerah Pekanbaru sampai ke atas Kumpul. Jadi 3 BPD, tetapi memiliki banyak wilayah. Berarti semacam struktur BPD. Pimpinan BPW itu setingkat provinsi. BPP. Bukan. BPW itu setingkat provinsi atau kabupaten kota. Dari pembicaraan di sini condong kepada sebuah kabupaten atau beberapa kabupaten. Berarti BPW itu pengurus klasis, setingkat klasis ya. Iya. Sedangkan BPD itu setingkat provinsi. Oke, itu supaya kita pahami bersama ya. Oke, bahwa BPD itu setingkat pengurus provinsi. Iya. Sejajar dengan gubernur dalam urusan pemerintahan. Sedangkan BPW sejajar dengan bupati dalam urusan pemerintahan. Terima kasih. Iya, jadi BPW itu gabungan dari beberapa jemaat lokal. Ya, baik ya. Itu BPW. BPD gabungan dari beberapa BPW. BPP gabungan dari beberapa BPD. Itu anggaran kita mengambil seperti itu.
Di rapat kita Pak David kita tidak bahas BPD karena masih jumlah kita belum begitu banyak kemarin waktu menyusun tata laksana seperti itu. Nah sekarang kalau untuk memenuhi itu maka kita turunkan menjadi 2. BPW wilayah masing-masing, nanti bapak-bapak pulang bentuk BPW masing-masing. Tetapi di sini kita bentuk BPD. Itu yang 3 tadi. Jadi supaya terpenuhi permintaan dari Kalimantan ketika mereka melapor ke satu tempat, maka pihak pemerintah meminta ini dari wilayah mana, ketuanya siapa, sesuai dengan kebutuhan di situ. Itu masalah ya biasa kita. Iya, hadapi kan ya. Kita ini siapa? Iya. Kita sebagai Jadi nanti tingkat wilayah atau pengurus tingkat provinsi atau pengurus tingkat kabupaten kota. iya. Nah, dalam istilah gereja kita itu apa? BPW atau BPD? Iya. Gitu. Baik, terima kasih. Iya, jadi kita kembali ke akar kata semula ya. Susunannya yang berjalan selama ini BPJ, BPW, BPD, BPP. Nah, jadi BPW nanti kami coba susun karena hari ini nggak bisa semua. Apakah itu yang membuat SK-nya BPD atau dari BPP? Kita nanti rapat lagi Pak Sekum, ya Pak ya, tentang itu karena kita belum membuat jadwal untuk membicarakan di sidang rakernas ini. Jadi di sini tidak selesai semua, tetapi ada hal yang harus dititipkan untuk BPP bahwa pembentukan daerah-daerah harus disusun kembali. Kira-kira gimana Pak Sareli? Sudah kan ya? Sudah. Jadi yang sekarang ini dibentuk ini adalah setingkat provinsi atau gabungan beberapa provinsi. Pengurusnya. Oke, lanjut ya. BPW, BPD. Nah, nanti BPW-nya akan diurus oleh BPD-nya untuk menunjuk wilayah-wilayah di bawah. Ada satu provinsi cuma satu gerejanya otomatis BPD. Tidak. Dan dia BPD, oh enggak? Tidak. Tadi kan saya bilang BPD itu adalah setingkat provinsi atau gabungan beberapa provinsi. BPW itu adalah setingkat kabupaten kota atau gabungan dari beberapa kabupaten kota. Nanti di kemudian hari kalau provinsinya berkembang banyak-banyak lagi, bisa saja kita setiap provinsi satu BPD. Sesuai dengan perkembangan gereja. kami sarankan supaya lebih teknis izin pimpinan karena tadi kita sudah sepakat membentuk 3 BPD. BPD 1 itu kami sarankan supaya gabung antara Jawa Sumatera itu 1 BPD, Kalimantan dia 1 BPD, Sulawesi dan Papua dia 1 BPD, sehingga langsung dia nanti sudah terbentuk seperti itu. Karena ini kami coba tadi melihat dan ini juga yang dilakukan oleh di tempat kita membagi wilayah Indonesia itu 3 wilayah seperti yang ada di slide di sana tadi kami coba ini. Namun melihat daripada gereja kita di daerah itu seperti yang dibilang tadi ada 1 provinsi hanya 1 ada gereja bahkan tidak ada, sehingga saran kami Sumatera Jawa 1 BPD, Kalimantan dia 1 BPD, Sulawesi Papua 1 BPD, jadi 3. Iya. Demikian. Tetap kita kembali mengacu kepada Kalimantan itu tidak mencukupi menjadi 1 BPD. Bergabung Jakarta lah. Karena dia tidak ada nanti ketua, sekretaris, bendahara dan anggotanya. Bergabung Jakarta. Tidak memenuhi untuk standar sebuah organisasi. Ya, baru ada 2 orang. Jadi tidak ada teman mereka rapat, bertukar pikiran. Kalimantan bergabung Jakarta. Atau kalau tidak Sulawesi masuk ke Kalimantan. Tidak ada orang di sana. Sulawesi Luwu Sudah tidak orang lagi. Enggak, bergabung di Jakarta. Kenapa? Bergabung di Jakarta. Kalimantan itu bergabung di Jakarta. Ya, berpedoman. karena tadi kan 3 BPD Pak kita membentuk.
bukan masalah itu. Karena nggak ada juga ke sana. Berarti Pasung. untuk memenuhi kuota juga Yang nih, sebagai standar pengurus. Maka kenapa Lampung kita tarik? Mereka jauh ke Medan jauh sekali memang, lebih dekat ke Jakarta. Oke. Berarti kalau begitu kita menyarankan BPD 1 Sumatera, BP 2 Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Kalimantan, Bali ya. Sehingga Papua dia ada satu BPD di sana. Papua dan Pulau Maluku. Iya. Dekat itu. Iya. Iya, sudah pas lah itu. Sesuai hampir sama dengan waktu Indonesia Timur, Tengah dan Barat. Kira-kira seperti itu. Sana sudah selesai loh. Iya. Kita belum apa-apa nih. Oke, Sumatera yang ada rame. Lanjut Pak, jangan pilih lagi. Kita selalu rumit masalah pembagian apa. Salah satunya sebenarnya gini, kalau mau lapor ke Kementerian Agama, setiap provinsi itu nggak mesti BPD, satu gereja aja pun bisa. Buktinya itu satu gereja nasional aja tahun 2003 kemarin itu masih bisa peraturannya. Mereka itu melapor di sana di Sumatera Utara bisa. Jadi nanti gini, kalau kita dalam pengurusannya itu di Sumatera Utara kan ini kan masalah administrasi yang apa ya itu tergantung kita ya. Kalau kita lebih kan nanti bisa lewat Zoom, bisa lewat apa kan itu yang penting berjalan dulu. Oke, jadi nggak selesai. kalau semua nanti dibahas nggak akan selesai. Pak Seku ambil keputusan. Ya, jadi begini Pak, pengurus yang sudah kita kelompokkan ini kita tetapkan saja. Masalah administrasi teknis di lapangan nanti disesuaikan aja. Itu kan yang seperti dibilang Pak Indri itu biasanya kalau ada pengurusan SKTR kan, kalau pengurusan SKTR kan biasa diminta pengurus. Kalau memang belum ada memenuhi syarat apa setiap daerah ini, kita bikin pengurus di gereja lokal saja, kita laporkan supaya kita ada keluar SKTR-nya. Mungkin gitu aja Pak, supaya apa? Jadi yang belum ada apa gereja lokalnya yang file-filenya kita laporkan di Nggak usah, rangkumannya aja. Iya, ini cuma redaksinya bagusin aja. Kalau karena gereja kita memang masih kurang sanasinya. Ya, jadi saya kira gitu saja Pak. Ya, kita tetapkan saja wilayahnya seperti yang sudah kita bentuk kelompok ini. Nanti teknis di lapangan masing-masing gembala memakai hikmat yang dari Roh Kudus masing-masing. Baik, kalian persilakan. Papua udah ada hasilnya? Ada pengurus Papua? Yang tengah ini, tengah mana nih? Tengah. Bapak ikut mana? Ya bergabung. Pak Lisoki? Pak Lisoki ikut. Ini di daerah apa? Sumatera. Sumatera. Ya supaya jam kita ini berjalan terus Bapak Ibu, kita punya jadwal yang pasti, jangan terlalu lama kita membuang waktu. Bergabunglah. Ibu Ani di sini, ke tengah, barat ya, tengah. Iya. Oke. Jadi ayo Pastor David, ini tengahnya dipimpin. Lanjut. Pemilihan pun lanjut. Pengurus Pak, pengurus BPD. Lanjut sini, gabung. Ayo, mana si Enos? Triana. Triana lebih kurang sehat. Sudah ada Pak Enos. Oke, jadi kita ini kan Lampung 2, Jakarta 4, Kalimantan 2, 8, 7, 9 sama Lampung 3, 9. Maksudnya siapa ketuanya? Sekretaris bendahara. Silakan ya.
Nanti kalau Henry ketua PD, macam ketua lainnya juga nanti sana beliau. Uang aja kamu udah tahu. Kamu bisa apa? Itu sebenarnya urusan masalah pintu dan beban gitu. Saya juga koordinator itu kan. Belum lagi data bahwa berapa jadi Bapak kedua ini tadi berapa ya? Anak-anak kesini yang mau antik-antik. Siapa koordinator? Ibu terakhir harusnya. Anak-anak belum ada pertanyaan sih. Aku tanya. Oke ya. Harapannya. Ini pastor belakang dia kan berkaitan dengan Agustus, pastor dengan Agustus. Dia sudah ada khususnya di Kalian udah jalan? Kalian udah jalan? Baik apa ya? Bahasa Oh, oke. Yang lainnya juga udah jalan kok kan? Makasih, hati-hati. Cowoknya cuma seni ternyata. Ya nanti mungkin kalau memang terjadi itu beliau ini menjadi nomor tugasnya. Anda silakan melapor yang sudah terbentuk pengurus. Saya lapor atau Serahkan biar Pak Gubernur selesai mereka. Tinggal dari Pak Enos yang lain ya. Tinggal dari yang Pak Enos apa yang saya lihat? Apa yang kurang? Apaan? Punya aku. Ini Punya aku yang mana? Ini tadi, ini Bu Triana. punya Pak Enos? Yang paling bawah. Ada yang paling bawah. Kamu jawabkan pastornya. Lagi hanya membantu PDP. Ini paling bawah dari. Yang sebelumnya? Nah itu dia yang pertama. Iya. Ini mau pencet tadi. Ibu Triana. Kalau saya masih terlihat. Itu Pak Wawan. Jadi kemarin pembahasan selanjutnya kita memiliki jalan PDPK, pastor dengan tugas khusus. Ada yang mereka karena tugas dinas di dinasan dan mungkin karena tugas kesehatan, juga dalam bidang hukum, tetap dia pastor dengan tugas khusus. Jadi pastor itu tidak hanya mereka yang memiliki jabatan di
tidak seperti kecuali kalau seperti kami tidak berlaku jadi pada arahnya karena bisa tinggi Ini satu siapa dari kalau saya sudah pakai dua banyak organisasi yang lain. kalau teman-teman yang lain organisasi juga sekolah kita sipil dia cuma ada yang salah banyak dia harus diberangkatkan dari sebelumnya Udah mau udah pekerjaan kebijakan. Jadi kalau saya pikir siapa Steker, Bapak Bendahara, nanti supaya ini membantu untuk apa namanya di sana laporan gereja. ini sebenarnya pas main ke BPP karena status saya kan belum ditarik saya pun merasa terbebani, merasa tidak nyaman karena 5 tahun terakhir ini nyaris tidak pernah melaksanakan ini kedua sehingga kami mulai ditarik dari sini seperti yang dipahami oleh seluruh yang lain dia mendapat pendeta pasti tidak dapat pengelolaan dia sebagai pendeta tugas khusus di Yang masalahnya sekarang sinode ini Bapak ini nggak terima sinode yang mempunyai bahwa pemilihan kemana sekarang dulu jadi wakilnya di sana karena ini kan menghancurkan ekspresi sampai dia nanti sana kemarin di saya jadi bisa maksudnya dia Bagaimana kita mengurus wilayah ini, Pak? Ini sudah ini udah selesai ini udah selesai itu juga udah selesai luar biasa Tuhan baik karena secara sistem legislatif Bapak ini tidak menjalankan tugasnya selama beberapa tahun. marah-marah Dia harus kita bawa ke pengadilan. Nah itu nomor satu. Itu masalah di partai. Kalau ada kebutuhan Karena itu harus dibuka. Bisa didenda Pak. gimana enggak? jadi untuk sidangnya di mana Ini yang ada di sini. Nah, di mana wilayah barat, wilayah timur sudah nggak banyak Pak. Pak menulis wilayah timur sudah tertutup terus. Tinggal tengah. Ya, wilayah tengah sudah. sampai dia Karena sedang mengetik wilayah sana. Bukan. Dikumpulkan aja daftarnya. Dikumpulkan aja, dua aja sekalian yang belajar. Biar aku kejar tayang ini.
lagi, ini Pak Ketua, ini sekretaris, ini bendahara. Sah. Udah kasih. Udah sekarang. Sudah serahkan hasil. Sudah, Pak. Oke, sudah. Sekarang dikasih modal untuk serahkan bendahara masing-masing. Pak Padang, Ketua, Pak Sekretaris, Pak Mengestor, bendahara. Jadi Bapak Ketua serahkan sekarang uangnya sama bendahara. Sekretariat kita di mana? Di sekolah kan? Sekretariat yang sudah terbentuk ini kita harus datang nanti kalau beda sekretariat ini datang Apaan? Sudah. Ada tadi itu. Ada ini. Tapi masih begitu. Iya. Ini maksudnya belum begitu. Soalnya masih banyak beberapa pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban. Tapi memang ini sudah ada beberapa pernyataan. Nanti saya simpan sendiri aja. Nah, gitu aja. Bisa share fotonya? Boleh. Saya taruh situ. Nanti biar yang kita kasih dulu, saya dulu pakai Pak. Oke. Bapak Ibu yang tercinta, kalau masih ada yang mau kamar mandi atau kemana, kita akan masuk dalam bagian terakhir dari pertemuan kita sebelum masuk dalam ibadah penutup. Nanti pukul 16. Bapak Ibu Saudara yang tercinta, kita akan mendengarkan hasil sidang pemilihan pengurus badan pengurus daerah Gereja Sentosa Asih bagian wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Mohon diperhatikan supaya Anda tidur ya. Kita akan membacakan ini. Tentu masa kerjanya sampai dengan sinode tahun 2025. Nanti di sana akan kita kembangkan lagi, kita pertegas lagi tugas dan wewenang tanggung jawabnya. Tetapi pada prinsipnya saat ini kita sudah memiliki pengurus yang akan dapat memberikan referensi kepada urusan-urusan baik kepada pemerintahan atau mungkin bidang-bidang swasta lain yang membutuhkan referensi dari kepengurusan gereja kita. Setelah melewati rapat, susah saya bacanya ini bahasa Ibrani. Dari Indonesia bagian barat, atasnya bisa saya baca ya, bisa saya baca. Ketua Bapak Pastor Arfan Padang. Sekretaris. Tulisnya sekretaris. Siapa nih sekretarisnya? Sekretaris. Karena dia
ulangi. Pembentukan Badan Pengurus Daerah Gereja Santosa Asih Wilayah Bagian Barat. Ketua Bapak Pastor Arfan Padang, Sekretaris Bapak Stakar Basiring, Bendahara Pastor Nestor Sidaul. Ini cocok ini. Ketuanya tinggi besar, sekretarisnya agak kurus karena kerja keras, bendaharanya gemuk. Kita akan berlanjut kepada Badan Pengurus Daerah Gereja Santosa Asih Wilayah Bagian Tengah, Lampung, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ketua Bapak Pastor Henry dari Malang. Kayaknya ketuanya tinggi-tinggi besar gitu. Sekretaris Evangelis Heru Kristianto. Besar juga. Enggak terbalik tadi. Iya, tulisnya di sini sekretaris. Oh, salah. Ini Pak David tadi pimpinan mana itu yang memimpin? Kami ulangi, ada kesalahan teknis. Ketua Bapak Pastor Henry, berdiri Pak, jangan dulu lagi. Sekretaris Pastor Muda Suryani dan bendaharanya Evangelis Heru Kristianto. Tidak ragu, bendaharanya selalu yang paling umum. Perempuan biasanya bendahara, Pak, laki-laki ya. Ya. Biasanya itu bendahara berdua. Itu di rumah. Itu yang lama itu Pak. Karena Ibu Ani ini memahami administrasi dan surat menyurat, maka ditempatkan di situ supaya bisa membantu juga nanti dalam pembuatan dokumen-dokumennya. Laporan. Dan mungkin dia bisa mengadministrasi keuangannya juga. Heru tinggal simpan begitu ya. Pengurus Badan Pengurus Daerah Pak ya, bukan pengurus wilayah dari timur. BPD Timur Wilayah Bagian Indonesia, Ketua Pastor Yosef Warabai. Mana nih? Satu-satunya yang kurus seperti saya. Wakil Ketua Pastor Immanuel Syarudin. Sekretaris Pastor Pangarogia. Bendahara Pastor Lazarus Burda. Beliau sedang persiapan untuk ibadah. Nah, saya kira dengan pembagian ini Bapak Ibu terjawab sedikit pertanyaan tentang seperti apa struktur dari organisasi kita. Selanjutnya kami persilakan nanti BPD untuk mengurus wilayah masing-masing. Tinggal melaporkan ke BPP supaya kami buatkan SK-nya. Seperti itu. Selanjutnya bagian yang terakhir adalah hasil dari rapat kita sidang Rakernas yang sudah berlangsung selama 3 hari ini belum terangkum secara tersusun dengan rapi. Nanti akan disusun oleh sekretariat dan akan dibagikan kepada kita dalam bentuk dokumen, menjadi pegangan bagi kita untuk hasil-hasil yang sudah kita sepakati dalam 3 hari pertemuan ini. Pertama, bahwa kita akan melakukan seleksi yang ketat terhadap pengangkatan pastor sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, bahwa gereja kita menganut dan menerima baptisan sesuai dengan
injili. Bagi anak-anak Tuhan yang menginginkan dibaptiskan pada masa kecil, kita melayani dan kita juga melakukan baptisan dewasa. Selanjutnya mengenai pemberkatan nikah. Gereja kita akan membuat peraturan yang ketat tentang memberkati orang yang sudah bercerai hidup. Jadi kita tidak menerima mereka diberkati. Kesepakatan yang sudah kita kemarin diskusi bersama-sama. Yang ketiga, selanjutnya adalah tentang bahasa roh. Gereja Santosa Asih menerima dan mengakui karya Roh Kudus dalam bentuk bahasa roh dalam ibadah jemaat, tetapi harus terkontrol dan tidak menjadi sesuatu yang membuat resah di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah jemaat. Mengacu kepada tidak mengajarkan. Ya. 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 Sesuai dengan Alkitab, dan kita tidak mengajarkan bahasa roh. Tentang merokok dan minum tua, hamba Tuhan di Gereja Santosa Asih dilarang merokok dan minum tua. Selanjutnya, bahwa Gereja Santosa Asih tidak menerima makanan yang sudah dicampur dengan darah. Minum itu jamak ya, nanti bisa minum. Jadi bilang aja minum tua, dilarang minum tua. Jadi sedikit pun nggak boleh. Gitu ya. Kalau minum bisa banyak tiga kan? Kalau satu doang berarti boleh. Jelas dua. Jelas bisa. Satu sendok pun nggak boleh misalnya. Tidak demikian. Tidak harus tua. Karena kalau itu disebut tua, yang lain boleh. Pastor dilarang mabuk. Ya. Kalau Mabuk ya. Ya. tidak boleh air, ada minum nggak mabuk. Boleh mabuk. Nanti boleh minum. Boleh dikit-dikit. Satu kopi Pak, tapi dan satu botol. Kita lanjut ya. Kita lanjut. kasih dicoba-coba lagi. Ya. Saudara, Ya. tidak boleh yang ini betul tidak boleh merokok. Ya. Ya. Terus pada dari bagian keuangan tadi, kita sepakat bahwa setiap jemaat lokal membayarkan perpuluhan ke BPP. Selanjutnya turunannya bahwa BPP akan mengalokasikan 20% dari pendapatannya yang disalurkan ke BPD secara proporsional. Pak, anggur ada alkohol ya Pak? Ya. Ada alkoholnya? Ada. Jadi maka tadi kita bilang dilarang mabuk. Ya. Karena anggur itu kalau nggak dikasih alkohol cepat basi.
Iya itu balik lagi kita sudah lewat tadi itu. Udah lewat tuh. Jangan Bu, dulu aturan dalam lagi. pohon bu, Iya. dari proses perjamuan. Tidak diteruskan. Jadi supaya mungkin sedikit saja, supaya kami yang berbeda juga tidak ini ke depannya, sehingga mungkin lebih saja hamba Tuhan atau paspor desa itu dilarang judi, dilarang mabuk, dilarang dugem, apalagi dilarang rokok, dilarang ngintip, ya kan sudah dilarang judi, dilarang mabuk, dilarang rokok, dilarang dugem, apalagi. Padahal itu enak semua itu ya. Ya, jadi sehingga bahasanya itu tidak kalau masalah alkohol itu sudah sangat teknis sekali. Itu aja sih. Iya. Oke. Jadi nanti kita akan jelaskan secara spesifik ya terhadap larangan-larangan kepada pastor. Iya, Mak. Larang menonton ekspor beras. Apa harus dituliskan itu ya? Kita cari kalimat yang Nanti kita buat kalimat yang mewakili. Iya. Selanjutnya pengelolaan keuangan dalam jemaat lokal dikelola sepenuhnya oleh gembala sidang dan pengurus jemaat. 10% disetorkan kepada organisasi gereja kita GSA dan selebihnya dikelola demi pelayanan dan keterlangsungan pelayanan di gereja tersebut dan kesejahteraan hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Selanjutnya ini susah tadi. Selanjutnya untuk usulan yang sudah tadi kita sepakati pembentukan jemaat-jemaat baru, maka BPP akan membuat anggaran tahunan biaya pembukaan jemaat-jemaat baru dan akan memperhatikan skala prioritas daerah mana yang memiliki potensi kita bisa secara tepat bisa membuka ladang-ladang baru. Tetapi iya itu tadi APB kan. Iya. Susun itu jadi terbuka lagi. Jadi kita harus melihat oh ini anggaran pusat melihat oh ini anggaran. Iya. Selanjutnya dalam hubungannya pengembangan gereja, IKSM dan jemaat lokal, maka IKSM akan mengirimkan tenaga PPL yang jurusan teologi di jemaat-jemaat lokal. Selanjutnya usulan tentang pembukaan sekolah Alkitab dengan masa pelatihan 1 dan 2 tahun belum bisa diputuskan karena harus melalui pengkajian dari BPP seperti apa pelaksanaannya. Tapi usulannya sangat bagus dan kita terima dari GSA yang ada di Medan. Dan tadi kita telah mengusulkan pembentukan badan pengurus daerah
yang membagi 3 wilayah pelayanan di Indonesia seperti yang sudah kita umumkan tadi. Wilayah Sumatera bagian utara, wilayah Sumatera, ketuanya Bapak Afan Padang, sekretaris Bapak Steker Basiling, dan bendahara Bapak Nestor Sudawo. Untuk wilayah tengah, ketuanya Bapak Hendrik apa namanya Pak? Hendrik Pak ya. Bapak Hendrik, sekretaris Ibu Suryani, dan bendahara Heru Kristianto. Untuk wilayah bagian timur, ketua Bapak Pastor Yosef Warabai, wakil ketua Bapak Pastor Immanuel Syarukin, sekretaris Bapak Pastor Pangarogya, begitu Pak ya. Bendahara Bapak Lazarus Burda. Kira-kira itu yang bisa tercatat di sini. Masih ada yang Bapak Ibu yang terlupakan? Jakarta dan Kalimantan untuk sementara disatukan untuk memenuhi kuota kepengurusannya. Wilayah tengah. Pak Hendrik Ngabang. Di Kalimantan, kami mau rapat-rapat di Kalimantan memang. Dengarkan itu rapat wilayah. Iya. Siapa? Pak, Ada lagi yang tertinggal tadi Pak? boleh Pak. Karena tadi di wilayah ini ada wakil ketua, kami juga bisa ada wakil ketua juga. Di wilayah Barat. Oke, masih ada waktu Pak, silakan. Pak Saryani Indra. Bapak Saryani Indra, wakil ketua. Enggak, jangan wakil. Tidak ada wakil. Nah, Lah tadi karena di timur ada wakil. tidak ada wakil Pak. Jangan saja wakil. Tidak ada. Ada wakil. Ya. Mungkin itu untuk memberikan dukungan kepada ketua itu tidak masalah sebenarnya. Iya. Itu kalau ketua PLA kan? Lebih dasar ke Jakarta. Jadi kita ikuti saja struktur dari GSA, tidak ada wakil yang ada ketua 1. Ya. Ya. Kita ikuti ya strukturnya ya. Kan di BPP itu ada ketua 1, ketua 2, ketua 3. Nah di BPD tidak ada ketua 1. Nah kalau wakil besar ada ketua 2, ketua 3. Seperti itu. Wakil tadi Pak. Kalau begitu kalau sisa begitu Pak. Iya. Oke. Kalau begitu mohon izin kami revisi kalau begitu. Kalau redaksinya nanti kami tuliskan. Hanya menggantikan wakil jadi ketua 1 kan? Hanya mengganti redaksinya saja. Nanti kami akan perbaiki. Boleh sedikit saja supaya Iya. ini hanya masalah bahasa teknis saja. Kalau di BPD Badan Khusus Daerah Wilayah 3, DSA Wilayah 3 Papua, saran yang disampaikan tadi nanti ganti kalau dibilang ketua terus ketua 1. Kalau kita menyebut ketua 1 berarti kan harus ada ketua 2. Berarti dia nambah orang lagi. Sehingga maksud kami sama dengan BPD Desa Wilayah 1 B dan BITA, dia ketua sekretaris bendahara. Supaya yang wilayah 3 juga begitu saja. Tidak pakai ketua 1. Oh, jadi kita buat ketua sekretaris bendahara anggota. Nah, itu lebih Ketua sekretaris bendahara anggota. Ya. Nanti di gimana Pak? Ya. Kalau sudah seperti itu artinya kami agar terstruktur masuk di dalam apa SK nanti. Kalau begitu mungkin itu yang dengan wakil ketua menjadi sekretaris, ya toh yang tadi bendahara dengan bendahara ketua
kira nanti kami bukukan lah ya kira-kira. Jadi karena ini masih dalam bentuk mentahnya, tidak ada waktu bagi notulen tadi untuk membuat secara rapi. Tetapi setelah ini pasti kami kirimkan dalam bentuk dokumen kepada Bapak Ibu dari hasil dan bahan-bahan yang telah kita sepakati, terutama tata laksana. Dan sudah beberapa hal diperbaiki, kami akan segera membukukan dan dikirimkan kepada tiap-tiap jemaah lokal menjadi panduan dalam pelaksanaan pelayanan kita selanjutnya. Baiklah, karena jam 4 kita sudah harus masuk dalam ibadah penutupan. Saya tahu Bapak Ibu semua sudah sangat lelah sekali. Masih ada yang mau kembali ke penginapan, mengambil jubah masing-masing. Ada lagi ya? Atau yang sudah mau istirahat sebentar, masih mau kopi-kopi teh di sebelah, kami persilakan. Jadi untuk seluruh rangkaian rapat kerja nasional Gereja Sentosa ASI tahun 2023 telah selesai, dan kiranya Tuhan menolong kita, maka pleno bagian yang terakhir ini kita tutup dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya berdoa pada semua para pastor dan bis supaya membawa memakai pakai jubah, pakai sekolah dan berkah ya, yang seragam. Itu saja. Pada pastor-pastor kita akan mengganti kalian punya apa namanya? Sekolah kalian akan kita perbaharui. Dulu ininya merah kan? Sekarang seperti ini lah. Oke, kami berdua. Iya, mungkin ada perubahan sedikit warna sekolahnya nanti. Yang pastor dengan rumbai emas, yang masih panggelis memakai rumbai merah, dan pengurus jemaat. Jadi kalau kelihatan dari rumbainya ya, seberapa besar perjuangannya. Kalau gembala dia sudah gold. Setelah itu platinum gitu ya. Baik, kita akan mengakhiri dengan panggil berdiri. Yang pemain musik kita bernyanyi. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu.
memberkati acara kami sehingga raker kami bisa berjalan dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Oleh karena itu ya Bapa di surga, jika pada sore hari ini kami mengakhiri rapat kerja kami di Gereja Santo Seasi ini, kami percaya Tuhan juga memberkati secara melimpah, sehingga apa yang kami pikirkan, kami putuskan, kami mampu untuk melakukan oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan acara selanjutnya kiranya yang Tuhan memberkati. Dan kami mohon Bapak Pastor Senior akan membawakan dalam doa berkat untuk menutup acara raker kita pada siang sore hari ini. Terkasih sahabat firman, mari kita menundukkan diri untuk beroleh berkat. Abba Bapa, Tuhan Jauh memberkati engkau dan melindungi engkau. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung segala zaman, baik di bumi maupun di surga, Tuhan Alfa dan Omega, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersatu selesai. Shalom. Selamat berjuang. Sampai jumpa. Pengumuman. Kita mau berfoto bersama dulu. Iya Pak. Supaya anak-anak kita ini dipindahkan. Anak-anak tadi. Thank you.